1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas video dari Ibu Nur Maulina yang berjudul Kearsipan dan Tekber. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Widya Astuti. Nama saya Wanda Nur Fatia. Nama saya Justin. Nama saya Zainab Nati. Nama saya Triani Wahyuningsi. Selamat menyaksikan. Berikut pengertian arsip, yaitu rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat oleh lembaga negara, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan. Juga mengatur dan menyusun arsip dalam suatu tatanan yang sistematis dan logis. Selanjutnya akan disampaikan oleh saya, Wanda Nur Fatia, yaitu kearsipan adalah sistem yang dikembangkan untuk mengatasi permasalahan dokumentasi, informasi, dan juga mengingatkan banyaknya aktivitas yang menyebabkan banyaknya ledakan informasi dalam bentuk banyaknya dokumen yang ditemukan dalam tiap organisasi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem penyimpanan arsip tersebut. Yang pertama ada sistem penyimpanan arsip abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan arsip menggunakan metode penyimpanan penyusunan mulai dari huruf A sampai huruf Z. Sistem ini dapat diterapkan terhadap arsip yang disusun berdasarkan nama orang, lokasi, organisasi, nama benda, dan masalah. Di sini juga ada prosedur penyimpanan arsip dengan sistem abjad, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mempersiapkan peralatan penyimpanan yang akan digunakan. Yang kedua, memeriksa surat atau dokumen yang akan disimpan. Yang ketiga, mengindeks. Yang keempat, memberikan tanda nama pada arsip yang selesai diindeks. Yang kelima, menyortir. Yang keenam, menempatkan pada map folder atau map abjad. Nah, lalu yang kedua itu ada sistem penyimpanan kearsipan subjek. Sistem penyimpanan subjek ini adalah disusun berdasarkan daftar klarifikasi. Daftar klarifikasi yaitu daftar indeks merupakan daftar yang menurut perincian pokok masalah dan orientasi yang disusun berdasarkan abjad atau nomor sebagai kunci petunjuk pada kerja filing. Di sini juga ada prosedur penyimpanan sistem subjek. Yang pertama, memeriksa dokumen apakah sudah benar. Yang kedua, mengindeks dokumen. Yang ketiga, memberi kode. Yang keempat, menyortir arsipnya. Yang kelima, selanjutnya menyimpannya sesuai dengan subjek atau pokok masalah. Lalu yang ketiga, ada sistem kearsipan nomor. Sistem kearsipan nomor itu apa sih? Sistem kearsipan nomor itu yaitu sistem penyimpanan berdasarkan dengan kelompok masalahnya. Nah, kemudian pada masing-masing masalah diberikan nomor tertentu. Ada beberapa sistem nomor yang digunakan sih. Salah satunya yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor atau DEFRI, sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor seri, dan sistem penyimpanan arsip berdasarkan terminal digit. Nah, di sini juga ada prosedur penyimpanan arsip menggunakan sistem nomor. Yang pertama, berkas diperiksa dengan baik dulu. Lalu yang kedua, semua surat masuk dicatat pada buku arsip. Yang ketiga, pemberian nomor kode. Contohnya ada kode surat 0462 yang kedua atau urut 1, urut 2, dan urut 3. Lalu yang keempat, selanjutnya surat disimpan ke dalam laci sesuai nomor kode yang telah dibuat sebelumnya. Juga ada sistem penyimpanan arsip menurut tanggalnya ya. Nah, di sini juga sistem penyimpanan arsip dilakukan berdasarkan tanggal penerimaan atau pengiriman surat. Nah, pada sistem ini kode penyimpanan dan penemuan kembali arsip berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun pembuatan surat tersebut. Lalu sebelum menyusun arsip berdasarkan sistem nomor atau tanggal, terlebih dahulu disiapkan peralatan penyimpanan arsipnya. Peralatan tersebut terdiri dari filing kabinet, guide, folder, rak sortir, kartu indeks, offset, dan sebagainya. Lalu perlengkapan tersebut disusun dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, jika satu laci digunakan untuk 1 tahun, maka pemberian guide pada laci filing kabinet akan dimulai dari bulan Januari hingga bulan Desember. Lalu yang kedua, pada belakang guide
dapat diletakkan folder dengan banyaknya jumlah dari hari dalam satu bulan. Nah, lalu yang berikutnya ada penampungan. Penampungan yaitu arsip yang dapat melalui penciptaan maupun diterima di organisasi lain dikumpulkan berdasarkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Lalu yang kedua, penelitian dilakukan untuk memastikan bahwa artikel tersebut benar-benar siap untuk disimpan. Nah, yang ketiga ada pengindekan, yaitu arsip indeks untuk menentukan tempat penyimpanannya akan disimpan di mana. Nah, lalu yang keempat ada pengkodean, yaitu arsip yang telah diindeks selanjutnya diberi kode dan dijadikan dasar penyimpanan arsip tersebut. Lalu yang kelima ada penyortiran arsip sesuai dengan kode penyimpanan yang telah dibuat sebelumnya. Nah, lalu yang keenam ada peletakan. Peletakan yaitu arsip diletakkan sesuai dengan tempat penyimpanannya. Lalu yang kelima saya akan menjelaskan tentang sistem kearsipan sistem wilayah. Sistem wilayah dapat dilakukan berdasarkan pembagian wilayah yang ada sesuai alamat surat. Arsip disimpan berdasarkan wilayah asal surat tersebut. Adapun untuk surat keluar, arsip disimpan berdasarkan wilayah pihak yang mengirimi surat tersebut. Sebelum melakukan penataan arsip dengan sistem wilayah, terlebih dahulu penataan arsip dengan sistem wilayah terlebih dahulu harus memberikan nama daerah yang masuk di dalamnya sampai wilayah yang terkecil hingga terbesar. Prosedur penyimpanan arsip sistem wilayah ada sebagai berikut. Nah, yang pertama memeriksa isi, tanggal, nomor, dan nama suratnya. Lalu yang kedua mengindeks surat dengan menentukan judul atau surat yang akan disimpan. Yang ketiga mengkode. Yang keempat ada menyortir surat atau dokumen yang akan disimpan. Yang kelima menempatkan surat pada laci atau folder sesuai kode tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Arsip merupakan media atau barang, sedangkan kearsipan adalah cara atau teknik untuk mengatur penyimpanan arsip. Arsip memiliki peran penting bagi suatu instansi atau organisasi sebagai bahan pengambilan keputusan dan alat bukti. Sedangkan kearsipan adalah menghemat tempat penyimpanan, mempermudah pencarian arsip dan menjaga kerahasiaan. Sekian video dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.